Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Ibu Surgawi Kita. Mari kita belajar firman Tuhan dengan judul itu. Pengajaran terpenting yang Tuhan berikan kepada kita di antara 66 buku Alkitab adalah kebenaran Tuhan Ibu yang harus diketahui semua manusia pada akhir zaman ini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Ibu Surgawi adalah kenyataan dari tempat Maha Kudus, dan peraturan keluarga duniawi merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga adalah kenyataannya. Kita sudah beberapa kali belajar tentang itu. Jadi, kenapa saya mengucapkan hal ini? Kebanyakan orang di dunia tidak percaya kepada Tuhan Ibu. Tetapi Alkitab mengajari kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Ibu. Hari ini, melalui Alkitab, jalan iman mana yang harus kita tempuh untuk tiba di kerajaan surga? Mari kita cari tahu jawabannya. Yesus telah berkata bahwa orang yang mendengarkan semua firman Tuhan dan melakukannya akan menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang tidak bisa memiliki iman dan melakukan firman Alkitab, walaupun mendengarnya, akan menjadi orang bodoh. Orang seperti itu seolah-olah mempunyai iman. Tetapi ketika banjir dan kesusahan dan penganiayaan datang, dia pasti akan meninggalkan imannya. Yesus telah memberikan nubuat dan memberitahukan ini. Jadi hari ini, saya mau kita memastikan keberadaan Ibu Surgawi sekali lagi melalui Alkitab, yang merupakan gudang harta dan rahasia Tuhan. Mari kita menuruti semua ajaran yang diberikan Tuhan Ibu dengan iman dan mengikuti Ibu kemana saja ia pergi, supaya kita bisa mencapai kerajaan surga. Banyak orang berkata bahwa kehidupan manusia sia-sia dan tidak ada jawaban. Namun Tuhan membuat kita menyadari tujuan kehidupan kita. Bukankah kita benar-benar beruntung? Kita sungguh orang yang berbahagia. Jika kita ditanya, apakah kehidupan manusia? Jawablah kepadanya tentang kewajiban kita. Seperti yang ditulis di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Segala hal yang harus kita lakukan terkandung di dalam perkataan itu. Jika kita terus mengikuti jalan ini, pintu kerajaan surga akan terbuka, dan hidup yang kekal dan berkat akan diberikan kepada semua anak Sion di dunia yang mulia, di mana tidak ada maut dan duka cita untuk selama-lamanya, bukan? Di dalam 66 buku Alkitab, ada beberapa orang yang sudah ditunjukkan kepada kita sebagai contoh untuk memberikan ajaran tentang Ibu. Di dalam Kejadian pasal 3, terdapat Hawa sebagai ibu semua yang hidup. Dan di dalam Kejadian pasal 17, terdapat Sarah sebagai ibu bangsa-bangsa. Dan di dalam Galatia pasal 4 tertulis tentang Ibu Surgawi, Yerusalem baru. Melalui kata Ibu, Alkitab dan para nabi memberi kesaksian tentang keberadaan Ibu rohani bagi kita. Pertama, mari kita baca Kejadian pasal 3. Ayat 20 kita baca. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi apa? Menjadi ibu semua yang hidup. Dia menjadi ibu. Ibu semua yang hidup. Di sini diungkapkan bahwa dia menjadi ibu semua yang hidup. Kalau begitu, Tuhan menunjukkan kepada kita Hawa sebagai contoh ibu semua yang hidup. Adam, suami Hawa,
sudah ditunjukkan kepada kita sebagai contoh siapa di dalam Alkitab. Adam ditunjukkan kepada kita sebagai gambaran Tuhan Bapa, bukan? Dengan cara ini, Tuhan membuat kita menyadari bahwa Hawa adalah ibu rohani kita. Mari kita pastikan hal ini melalui Roma pasal 5. Ayat 14 kita baca. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran siapa? Itu berarti bahwa Adam melambangkan Kristus yang akan datang, bukan? Menurut Tritunggal, siapakah Kristus? Dia adalah Tuhan Bapa. Jadi Adam melambangkan Tuhan Bapa. Kalau begitu, Hawa, istri Adam, jadi siapa dari semua yang hidup? Dia adalah ibu semua yang hidup. Maka dia melambangkan siapa? Dia melambangkan Tuhan Ibu. Mari kita baca Kejadian pasal 17. Ayat 15 kita baca. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi apa? Menjadi ibu bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa Hawa akan menjadi ibu semua yang hidup, dan Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Jika begitu, tentang Abraham, suami Sarah, apa yang dikatakan Tuhan? Mari kita buka Lukas pasal 16. Dengan cara ini, Tuhan mengungkapkan keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu melalui pasangan firman-firman di dalam Alkitab, melalui Adam dan melalui keluarga Abraham. Jadi kita anak-anak Sion harus berlari ke kerajaan surga dengan memiliki iman yang teguh. Lukas pasal 16 ayat 23 kita baca. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya dan Lazarus pergi ke dunia lain setelah mati. Ayat 23 kita baca lagi. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, apa? Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Setelah orang kaya itu mati, dia menderita sengsara di dalam neraka dan memandang ke atas dan melihat Lazarus di pangkuan Abraham dengan nyaman. Di situ dia berkata, Bapak Abraham. Kata sederhananya, di dalam adegan ini dia harus berkata Tuhan Bapa. Namun dia memanggil Abraham sebagai Bapa. Di kerajaan surga, hanya Tuhan saja bisa dipanggil sebagai Bapa. Tetapi di sini, Abraham dipanggil Bapa. Ini berarti membuktikan bahwa Abraham melambangkan siapa? Dia melambangkan Tuhan Bapa, bukan? Tuhan telah berkata, Sarah istri Abraham akan menjadi ibu bangsa-bangsa, dan Hawa akan menjadi ibu semua yang hidup. Seperti ini, Tuhan menaruh suatu hubungan di antara Adam dan Hawa, dan di antara Abraham dan Sarah. Tuhan telah memberikan sebutan kepada kedua perempuan itu, ibu bangsa-bangsa dan ibu semua yang hidup, dan membuat suami-suami mereka itu melambangkan Tuhan. Adam melambangkan Tuhan, dan Abraham juga melambangkan siapa menurut firman Lukas pasal 16 ini. Dia juga melambangkan Tuhan.
Hawa adalah seorang tokoh Alkitabiah yang melambangkan Tuhan Ibu, dan Sarah melambangkan ibu bangsa-bangsa. Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya, firman Tuhan. Melalui Adam dan Abraham, Tuhan sudah memberikan kita ajaran tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita lanjutkan baca firman di Galatia, pasal 4. Hawa disebut ibu semua yang hidup, Sarah disebut ibu bangsa-bangsa, dan Yerusalem disebut ibu rohani kita. Dengan cara ini, Tuhan terus-menerus menanamkan keberadaan Tuhan Ibu di dalam setiap dasar Alkitab dan mengizinkan kehidupan manusia untuk belajar dan menemukan Tuhan Ibu. Galatia pasal 4 ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Apakah ibu kita yang disebut di ayat ini adalah ibu jasmani yang melahirkan kita? Dia adalah ibu rohani kita yang kekal. Maka dia ada di mana menurut firman ini? Dia ada di surga. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Hawa adalah ibu semua yang hidup. Sarah adalah ibu bangsa-bangsa, dan Yerusalem surgawi adalah ibu rohani kita. Inilah ajaran Alkitab. Sama seperti Hawa mempunyai suaminya yang bernama Adam, dan Sarah mempunyai suaminya yang bernama Abraham. Ibu kita juga harus mempunyai siapa? Harus ada Tuhan Bapa. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu siapa? Mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Malaikat itu mau menunjukkan kepada Yohanes pengantin perempuan, yaitu mempelai anak domba, lalu menunjukkan kepadanya Yerusalem surgawi. Kalau begitu, anak domba itu melambangkan siapa? Menurut Yohanes pasal 1 ayat 29, siapa yang disebut anak domba? Dia adalah Kristus Yesus, yaitu Bapa rohani kita. Di sini, Bapa rohani kita disebut sebagai anak domba. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Dan ia menyambungkan perihal ini dengan firman di Galatia pasal 4. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ia adalah siapa bagi kita? Dia adalah ibu kita. Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa untuk menyadarkan kita keberadaan Tuhan Ibu. Dan Tuhan telah menciptakan Abraham dan Hawa untuk alasan itu. Dan Tuhan memberikan sebutan kepada mereka seperti ibu semua yang hidup dan ibu bangsa-bangsa. Dan di dalam Galatia pasal 4, Tuhan membuat kita menyadari Yerusalem surgawi adalah ibu rohani kita. Melalui hal-hal itu kita bisa mengetahui Tuhan memastikan keberadaan ibu surgawi dengan 66 buku Alkitab. Mari kita dapatkan kesimpulan mengenai soal ini melalui Kejadian pasal 1. Ayat 26 kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini, Tuhan yang telah menciptakan manusia menyebutkan dirinya kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, kemudian laki-laki diciptakan. Dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, lalu perempuan diciptakan juga. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa ada Tuhan yang bergambar laki-laki
Dan juga ada Tuhan yang bergambar perempuan yang telah menyebut dirinya kita, bukan? Manusia memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Kalau begitu, sebagai apa kita harus menyebut Tuhan yang bergambar perempuan? Tentu saja Tuhan Ibu. Kita harus percaya kepada Tuhan yang berupa laki-laki dan Tuhan yang berupa perempuan. Dewasa ini, ada banyak gereja di dunia ini. Dan mereka hanya mengakui Tuhan Bapa, tetapi tidak beriman akan Tuhan Ibu sedikitpun. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan Ibu, kita tidak bisa menerima hidup yang kekal sama sekali. Hidup yang kekal hanya bisa diberikan ketika ada Tuhan Ibu, bukan? Dengan mudah kita bisa mengerti hal ini dengan melihat Ibu di atas bumi ini. Karena dikatakan hal-hal di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari surga. Tuhan telah menciptakan suatu kaidah. Semua hidup harus diberikan oleh Ibu di atas bumi. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan menempatkan kehendaknya di dalamnya, bukan? Oleh karena itu, Rasul Yohanes diperbolehkan untuk melihat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu akan memberikan air kehidupan kepada umat manusia pada akhir zaman. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh adalah Tuhan Bapa menurut Tritunggal. Kita sudah tahu tentang hal ini, bukan? Sering Anda mendengar bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu satu. Tuhan Bapa adalah Tuhan yang berupa laki-laki. Tuhan Anak digambarkan sebagai putra. Tuhan yang mempunyai rupa laki-laki juga. Karena Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu satu dan sama. Kita bisa memastikan Tuhan Tritunggal adalah Tuhan Bapa yang berupa laki-laki, bukan? Jadi Tuhan Bapa dan ada pengantinnya, yaitu mempelai anak domba yang adalah Tuhan Ibu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada akhir zaman ini, jika tidak pergi ke Sion di mana ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, tak seorang pun bisa menerima keselamatan dan hidup yang kekal dari manapun. Alkitab berulang-ulang mementingkan hal itu. Manusia harus datang untuk mencari siapa? Mereka harus mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka tidak boleh hanya mencari Tuhan Bapa, tetapi harus mencari Tuhan Ibu juga untuk menerima hidup yang kekal yang diberikan Roh dan pengantin perempuan. Rasul Yohanes sedang melihat gereja Tuhan kita yang disediakan Tuhan untuk semua manusia bisa datang ke situ pada akhir zaman. Setelah ini tidak ada yang dilihat Rasul Yohanes. Dia cuma berkata pada akhirnya, amin, datanglah Tuhan Yesus. Itu berarti hal yang tersisa baginya hanya dia datang. Selama kita mempelajari semua nubuat dan penglihatan di dalam Alkitab, kita cukup bisa tahu harus ada Tuhan Ibu demi keselamatan kita pada zaman ini, bukan? Apakah Bapa menjelaskan tentang Tuhan Ibu hanya dengan kata-kata? Kita tidak bisa menerima hidup yang kekal jika tidak percaya kepada Tuhan Ibu. Di dalam Ibrani pasal 8 sudah tertulis bahwa semua yang ada di bumi ini adalah bayangan dari yang ada di surga, bukan? Apabila kita melihat dunia bayangan ini, kita bisa mengerti peran apakah yang harus Ibu surgawi kita perankan di dunia rohani. Di sini juga kita pergi untuk menerima apa? Bukankah tertulis bahwa kita harus pergi untuk menerima hidup? Di antara orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran Tuhan ini, ada yang mengabaikannya, tetapi juga ada yang memperhatikan dan datang menerima keselamatan. Mari kita cari tahu siapakah orang bodoh dan siapakah orang bijaksana di antara kedua jenis orang itu. Matius pasal 7 ayat 4 kita baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang apa? Orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang itu sama dengan orang yang sangat bijaksana. Perbuatannya bijaksana, imannya bijaksana, dan kelakuannya juga bijaksana, bukan? Ayat 25 kita baca. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dan tidak mempercayainya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas apa? Di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yesus telah mengajar kita tentang perbedaan di antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Banyak gereja dan orang di dunia menganggap wajar tidak ada Tuhan Ibu, dan mendakwa tidak ada Tuhan Ibu. Itu bukanlah ajaran Tuhan. Kenyataannya, Tuhan Ibu pasti ada. Selama ribuan tahun, Dia telah diberitahukan, diterangkan, dan diberikan penerangan melalui banyak nabi-nabi. Tetapi Tuhan memberkati kita untuk mengerti banyak perumpamaan, tetapi tidak memberkati mereka untuk mengerti itu. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Melalui ini, kita adalah orang yang diberkati. Kepada kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi kita bisa mengetahuinya, tetapi kepada dunia ini, tidak. Melalui hal ini, kita bisa memastikan Tuhan sungguh-sungguh menghargai kita, dan kita benar-benar istimewa bagi Dia. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Terus kita baca ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apakah nabi-nabi lain sudah menerima kesempatan untuk mempelajari kebenaran tentang Ibu Surgawi Yerusalem baru seperti yang kita pelajari? Tidak begitu. Mereka hanya menuliskan apa yang diberitahukan Tuhan dengan dorongannya, dan hasilnya Alkitab ini. Mereka mau mendengar apa yang kamu dengar, dan mau melihat apa yang kamu lihat. Tetapi kita hidup pada zaman di mana kita bisa mendengar dan melihat semua ini. Jadi kita hidup berbahagia setiap hari, karena mata kita bisa melihat dan telinga kita bisa mendengar. Terkadang, orang-orang di dunia ini menghujat dan menghalangi kita karena tidak tahu. Tetapi kita tahu kebenaran ini. Jadi, kita harus memberitahukan kebenaran ini kepada mereka. Sesudah Hari Raya Pondok Daun, Ibu berfirman, pekerjaan Injil kita akan berbeda dari sekarang. Semua anggota keluarga Sion kita menyimpan firman itu di dalam hatinya dan melakukan pekerjaan Injil. Lalu mereka berkata bahwa keadaannya sangat jauh berbeda dari dulunya di dalam dunia rohani. Itulah sebabnya sekarang dari seluruh dunia, banyak anak Sion masuk ke dalam kebenaran, bukan? Kita harus memiliki Tuhan Ibu. Mari kita percaya bahwa kita pasti akan mendatangkan hasil yang baik sesudah kita bersandar pada firman-Nya dan mengikuti Tuhan Ibu
kemana saja ia pergi sampai akhir, dengan layak menjadi anak-anak Sion. Jangan melalaikan firman Ibu. Pekerjaan Injil kita akan berbeda dari sekarang. Tetapi, mari kita bersandar pada firman Ibu itu untuk menyelamatkan keluarga kita, teman kita, sanak keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita, semua penduduk negeri ini, dan bahkan seluruh penduduk bumi ini, dengan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang membangun iman kita di atas batu. Semoga beroleh karunia Tuhan melalui firman ini. Terima kasih.